Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pojokan, Pojok Hukum Administrasi Negara. Kali ini saya sendiri lagi ya. Setelah kemarin episode sebelumnya Pak Dayat sudah masuk kembali, tapi beliau sedang persiapan pernikahan. Oleh karena itu tidak bisa diganggu terlebih dahulu. Dengan demikian saya sendiri lagi pada episode kali ini. Pada episode ini kita akan membahas tentang keputusan fiktif positif, terutama pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi latar belakangnya adalah karena ada perubahan tentang bagaimana sih kita memandang sikap diam dari pemerintah ya atas permohonan warga masyarakat terhadap satu hal gitu ya. Itu akan kita dalam episode ini. Jadi mungkin agak panjang, bisa jadi panjang, bisa jadi pendek sih, tergantung nanti arah pembahasannya. Untuk bahannya kita nanti akan ambil sumbernya terutama dari Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, juga dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ya yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Kemudian kita juga akan mengambil perbandingan dari beberapa negara, salah satunya adalah Belanda mungkin ya, Belanda dan Perancis. Nanti kita akan bahas juga bagaimana penerapan fiktif positif atau sikap diam pemerintah tuh secara umum seperti apa sih di Belanda maupun di Perancis. Untuk di Indonesia sendiri sebetulnya sikap diam pemerintah ini sudah diatur sejak lama ya, sejak adanya Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tapi paradigmanya kemudian berubah. Inilah yang akan kita bahas. Paradigma bagaimana hukum administrasi negara memandang sikap diam pemerintah. Baik, kita mulai pembahasannya terlebih dahulu mengenai sikap diam. Ada satu adagium dari hukum Romawi sebetulnya, hukum perdata ya. Sikap diam itu mengindikasikan afirmasi. Jadi diam dianggap mengabulkan. Nah, inilah yang kemudian salah satunya menjadi dasar pemikiran bagaimana menyikapi sikap diam. Akan tetapi penyikapan terhadap sikap diam ini sebetulnya banyak ya, macam-macam. Ada yang diam berarti afirmasi atau kita kenal dengan fiktif positif. Ada juga yang berarti sikap diam itu adalah sikap negatif ya. Dalam artian dia menolak, berarti tidak mengabulkan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwasanya di pasal 3 ya, pasal 3 ayat 1, apabila suatu pejabat atau badan tata usaha negara tidak menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara padahal itu merupakan kewajibannya, maka ia dianggap seperti menerbitkan keputusan tata usaha negara. Maka tidak menerbitkan itu juga dianggap sebagai menerbitkan keputusan tata usaha negara. Inilah yang kemudian menjadi asas fiktif ya, atau kita kenal sebagai asas fiksi hukum. Tidak menerbitkan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tapi dianggap melakukan sesuatu. Dalam konteks ini tidak menerbitkan keputusan sama dengan menerbitkan keputusan. Kemudian di ayat 2 sampai 4-nya dijelaskan lagi, kalau dalam waktu tertentu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, atau kalau tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan waktunya 4 bulan, itu kalau melewati waktu itu berarti dianggap menolak atau menerbitkan keputusan penolakan. Itu di ayat 2 sampai ayat 4. Pasal 3 ayat 2 sampai 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, dari sini kita bisa simpulkan paradigma awal atau kurang lebih paradigma yang paling awal yang kita bisa telusuri dalam hukum administrasi positif di Indonesia adalah konteksnya administrasi yang sifatnya itu fiktif negatif ya, administrasi yang sifatnya itu tendensi ke fiktif negatif atau tendensi ke sikap diam sama dengan menolak. Diam sama dengan menolak ya, apa paradigmanya. Nah, kemudian paradigma ini perlahan-lahan mulai diubah dengan adanya Undang-Undang PNBP. Undang-Undang PNBP tahun 1997, penerimaan negara bukan pajak, Undang-Undang tahun 1997. Nanti bisa dicek di sana upaya-upaya administratifnya apabila tidak diselesaikan dalam waktu tertentu, maka dianggap dikabulkan. Nah, ini kan sebetulnya peralihan dari fiktif negatif yang ada di Undang-Undang 5 tahun 86, kemudian dalam satu undang-undang sektoral tertentu, ya ini Undang-Undang PNBP itu diubah sedikit ya, dalam satu sektor tertentu yaitu PNBP, kalau tidak diselesaikan dalam waktu tertentu dia tidak dianggap menolak tapi malah dianggap mengabulkan. Artinya sudah selesai di situ, dia tidak perlu lagi
mengajukan upaya-upaya lanjutan apalagi sampai ke pengadilan gitu ya. Kalau sudah dianggap dikabulkan ya sudah selesai gitu upayanya. Kemudian paradigma ini dualisme ya, berarti ya ada fiktif negatif tadi. Secara umum kondisinya fiktif negatif. Diam berarti dianggap menerbitkan keputusan penolakan. Ada juga dalam satu sektor tertentu yaitu PNBP, diam dianggap sebagai menerbitkan keputusan yang mengabulkan. Itu dualisme berjalan sampai dengan tahun 2014. Pada tanggal 17 Oktober 2014 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang mana paradigma dari undang-undang ini tendensinya adalah tendensi fiktif positif. Dalam artian tidak menyelesaikan suatu permohonan diartikan sebagai suatu pengabulan secara hukum. Nah, di sini ada dua konteksnya. Yang pertama adalah pasal 53 Undang-Undang 30 2014 yang menjelaskan kalau kita meminta suatu keputusan atau tindakan faktual yang belum ada wujudnya, dalam arti kita minta sesuatu yang baru, itu kalau dalam waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tidak diselesaikan permohonannya atau dalam waktu 10 hari kerja tidak diselesaikan, artinya dia dianggap sebagai dikabulkan gitu ya, dikabulkan secara hukum. Kalau permohonannya lengkap, dengan syarat permohonannya lengkap. Kalau permohonannya nggak lengkap ya nggak bisa. Jadi kalau permohonannya lengkap, dia dianggap menerbitkan keputusan yang bersifat mengabulkan atau dianggap dikabulkan demi hukum bahasanya ya kalau di pasal 53 yang lama Undang-Undang 30 2014. Nah, akan tetapi proses pengabulan ini tidak begitu saja gitu loh. Perlu tindak lanjut dari administrasi pemerintahan, dari badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, untuk dapat menindaklanjuti, artinya yang tadi sudah dianggap dikabulkan itu tetap harus ada fisiknya, wujud fisiknya gitu ya, baik berupa keputusan yang diminta ataupun tindakan faktual yang diminta. Misalnya kita minta IMB dalam waktu 10 hari kerja tidak diterbitkan, karena penerbitan IMB ini setahu saya tidak ada batas waktunya ya. Yang dulu ya sebelum diubah di Undang-Undang Cipta Kerja namanya kan IMB, izin mendirikan bangunan. Kalau sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja namanya PBG, persetujuan bangunan gedung. Nah, dalam peraturan perundang-undangan terkait IMB itu baik di Undang-Undang Bangunan Gedung maupun di PP-PP yang terkait dengan IMB atau perda-perda terkait dengan IMB itu tidak ada batasan waktunya. Artinya waktunya adalah 10 hari kerja menurut pasal 53 Undang-Undang 30 2014. Kalau dalam waktu 10 hari kerja itu tidak diterbitkan IMB yang diminta, apa yang harus dilakukan? Ini kan udah dianggap dikabulkan nih. Kita tetap harus minta fisiknya tapi ditindaklanjuti secara fisik. Nah, untuk kalau tidak ada tindak lanjutnya secara fisik, kita bisa mengajukan permohonan di Peradilan Tata Usaha Negara. Tapi Pengadilan Tata Usaha Negara di sini ternyata dalam Perma nomor 8 tahun 2017 tetap harus melakukan litigasi. Artinya di sana harus tetap ada pertentangan dalil antara pihak pemohon, warga masyarakat dengan termohon atau badan pejabat tata usaha negara yang menjadi termohon ya. Mereka harus tetap adu argumentasi di situ walaupun bentuknya permohonan, artinya pihak termohon tetap dapat mempertahankan dia tidak akan menerbitkan keputusan yang diminta atau akan menerbitkan, kalau menerbitkan akan menerbitkan ya damai aja gitu kan, nggak perlu ke pengadilan. Nah, kalau sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dia putusannya langsung inkrah, langsung berkekuatan hukum tetap, tidak ada upaya hukum lagi dalam artian final gitu ya. Oleh karena itu di dalam Perma 8 2017 ditegaskan kembali tidak ada upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di tingkat pertama atas permohonan pasal 53 atau kita sebut sebagai permohonan fiktif positif ya. Karena tadi konsepnya sikap diam sama dengan mengabulkan. Itu pasal 53 yang lama ya, Undang-Undang 30 2014. Nah, kemudian diubah lagi nih di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 melalui pasal 175 angka 6 Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ini ternyata pasal 53 diubah, pasal 53 Undang-Undang 30 2014 tadi diubah. Yang tadinya 10 hari kerja diperpendek lagi menjadi 5 hari kerja. Itu yang pertama perubahannya. Kemudian yang kedua, ada proses yang berubah. Yang tadinya mengajukan permohonan ke PT UN supaya keputusan atau tindakan fisiknya dilakukan atau diterbitkan, ini dihapus kewenangan PT UN ini. Jadi warga masyarakat tidak lagi mengajukan ke PT UN, tapi menunggu
prosesnya yang ditindaklanjuti dengan peraturan presiden di pasal 53 ayat 5 yang baru. Akan tetapi kemudian peraturan presiden ini ternyata tidak pernah terbit. Bahkan setelah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2021 silam, di amar putusan Mahkamah Konstitusi, amar nomor 7-nya menyatakan bahwa pemerintah dilarang menerbitkan peraturan pelaksana dan kebijakan yang bersifat strategis dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Sampai kapan ya? Sampai nanti diperbaiki Undang-Undang Cipta Kerjanya, sampai waktu 2 tahun sejak putusan itu dibacakan gitu. Itu jadi problem ya. Nah, sekarang masyarakat harus bagaimana ini? Gitu. Nah, salah satu solusinya sebetulnya adalah kalau menurut Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Profesor Dr. Supandi, beliau dalam beberapa seminar maupun dalam beberapa diskusi menyatakan bisa mengajukan langsung ke atasan pejabat. Jadi misalkan pejabat yang menerbitkan IMB kan wali kota atau bupati. Atasannya berarti ya gubernur gitu ya. Kemudian ke atasannya lagi ya, atasannya berarti kemungkinan antara menteri dalam negeri atau presiden. Nah, tapi ada problem kalau presiden atasannya kemana kan begitu. Salah satu solusi yang bisa saya tawarkan sebetulnya untuk hal ini adalah mengajukan permohonan ke Ombudsman. Dengan dalil di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Jadi kalau menurut dua undang-undang ini ada 3 tahapan proses dalam Ombudsman yang bisa ditempuh oleh warga masyarakat dalam hal terjadi maladministrasi. Kenapa maladministrasi? Karena kan tadi waktunya sudah ditentukan 5 hari kerja misalnya. Kalau dalam 5 hari kerja tidak dilaksanakan juga atau tidak diterbitkan keputusan atau tindakan yang diminta kan berarti dianggap dikabulkan. Tapi kan kita butuh fisiknya nih. Fisiknya mana? Nah, itu kita lapor ke Ombudsman karena udah lebih dari 5 hari kerja tapi nggak ada tindak lanjutnya gitu. Itu kan maladministrasi, namanya kesalahan prosedur. Nah, karena kesalahan prosedur ini dianggap sebagai maladministrasi, oleh karena itu Ombudsman berwenang ya sebagai lembaga non-yudisial atau non-litigasi yang menjadi alternatif dispute resolution dalam sengketa administrasi pemerintahan. Itu dijelaskan dalam Undang-Undang 37 2008 ya. Dia sebagai alternatif penyelesaian sengketa pelayanan publik selain pengadilan. Nah, lewat apa di beberapa pasal dalam Undang-Undang 37 2008 dan Undang-Undang 25 2009, terutama kalau di Undang-Undang 25 2009 di pasal 50 ya. Itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah mediasi dan konsiliasi. Jadi nanti dipertemukan dulu kedua pihak melalui mediasi maupun melalui konsiliasi. Nah, apabila gagal nanti baru dia bisa melakukan tahap yang namanya adjudikasi khusus. Dia adjudikasi tapi non litigasi ya. Dia menyelesaikan sebagaimana seolah-olah sebagai pengadilan, tapi dia bukan lembaga pengadilan. Produknya putusan. Nah, kalau tadi selesai lewat rekomendasi, selesai lewat konsiliasi maupun mediasi, nanti produknya adalah rekomendasi. Bisa dikeluarkan rekomendasi, bisa tidak ya, karena itu terserah Ombudsman. Kalau formalitas perkaranya ternyata tidak terpenuhi misalnya, itu ditolak biasanya, nggak ada rekomendasi. Tapi kalau misalkan nggak puas juga dan atau nggak selesai melalui mediasi atau konsiliasi, naik nanti tingkatannya ke litigasi, ke adjudikasi non litigasi. Nah, di adjudikasi khusus ini atau adjudikasi non litigasi ini ada peraturan Ombudsman-nya juga tahun 2018, nanti bisa dicek sendiri. Itu produknya adalah putusan. Jadi modelnya mirip dengan putusan pengadilan. Kewenangan Ombudsman sebatas apa? Sebatas menentukan ganti rugi gitu ya. Jadi menyatakan adanya maladministrasi dan meminta ganti rugi ke pihak terkait. Bedanya apa dengan pengadilan? Ya, bedanya sebetulnya sama aja sih, cuman lembaganya lembaga non litigasi ya, bukan pengadilan. Batasannya apa? Jadi kalau misalkan pengadilan udah nggak berwenang lagi, konteksnya seperti tadi fiktif positif, barulah Ombudsman bisa mengambil alih. Konteksnya seperti itu. Atau mungkin ada keputusan-keputusan yang sifatnya tidak tertulis, nah itu Ombudsman bisa mengambil alih. Misalnya keputusan lisan, itu kan keputusan lisan kan bukan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara ya, karena kewenangan PT UN itu kalau di pasal 87 Undang-Undang 30 2014 hanya 2, penetapan tertulis dan tindakan faktual. Jadi kalau ada penetapan-penetapan yang sifatnya nggak tertulis itu bukan kewenangan PT UN. Kalau bukan tindakan faktual dan penetapan tertulis berarti bukan PT UN kewenangannya. Kemana ya, ke Ombudsman gitu lah.
Itu sebagai alternatif penyelesaian sengketa ya, selain ke pengadilan. Melalui Undang-Undang 37 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oke, berarti itu sudah clear ya sebetulnya ya. Ini juga dipertegas lagi sebetulnya, PT UN tidak berwenang mengadili permohonan fiktif positif ada di SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021. Nanti bisa dibaca sendiri, SEMA nomor 5 tahun 2021. Yang salah satu poinnya menyatakan PT UN sudah tidak berwenang lagi mengadili permohonan fiktif positif pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Ini udah clear ya berarti ya. Pertama, PT UN sudah tidak berwenang lagi mengadili permohonan fiktif positif. Jadi kalau misalkan kita mengajukan permohonan, kemudian tidak ada tanggapan atau tidak diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, itu kita nggak bisa lagi ke PT UN, tapi kemana? Ya yang kedua nih, kita ke Ombudsman. Jadi yang pertama PT UN nggak berwenang, terus kemana ya ke Ombudsman? Itu yang pertama terkait dengan fiktif positif dalam pasal 53 Undang-Undang 30 2014. Kemudian yang kedua konteksnya adalah dalam konteks upaya administratif. Kalau tadi kan keputusannya atau tindakannya belum ada. Jadi kita minta yang baru gitu ya. Nah, ini kalau misalkan keputusannya udah ada tapi kita keberatan atau nggak suka sama keputusan itu gitu, merugikan kita gitu, kita harus ngapain ya? Upaya administratif pasal 75 sampai pasal 78 Undang-Undang 30 2014. Nah, menurut pasal 75 dan 76 upaya administratif ini ada dua konteksnya. Yang pertama adalah keberatan, yang kedua adalah banding administratif. Kalau tadi pasal 53 itu keputusannya belum ada terus kita minta untuk diadakan, atau tindakannya belum ada terus kita minta diadakan. Nah, kalau ini konteksnya keputusannya sudah ada tapi merugikan kita, makanya kita gugat atau kita ajukan upaya administratif supaya dibatalkan gitu. Kalau tadi supaya minta untuk ada, kalau ini minta untuk dibatalkan, kebalikannya. Kemudian dalam dua konteks tadi, yang pertama keberatan. Keberatan itu diajukan kepada pejabat atau badan yang menerbitkan keputusan dan atau tindakannya. Misalnya tadi ada IMB tetangga kita yang kemudian kita dirugikan dengan adanya IMB tadi, ya kita ajukan keberatan ke wali kota selaku pejabat yang menerbitkan keputusan tadi IMB. Nanti kalau misalkan dalam waktu 10 hari kerja tidak diselesaikan, itu kita ngapain? Ya ini problem juga sih sebetulnya, karena ini dianggap dikabulkan sebetulnya kalau menurut pasal 77. Jadi di pasal 77 ayat 5, 6, dan 7 itu semuanya dianggap dikabulkan tuh kalau dalam waktu 10 hari kerja tidak ada jawaban gitu ya. Asalkan pengajuan keberatannya tidak lebih dari 21 hari kerja. Jadi waktu mengajukan keberatan itu 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan. Jadi keputusannya misalkan IMB-nya diumumkan tanggal 1 April. Ya berarti kita punya waktu 21 hari kerja untuk mengajukan keberatan ke wali kota selaku pejabat yang menerbitkan. Nah, setelah kita mengajukan keberatan, misalnya tanggal 5 April kita ajukan keberatan. Nah, wali kota ini selaku pejabat yang berwenang, dia punya waktu 10 hari kerja untuk menyelesaikan atau menjawab keberatan dari kita. Kalau dikabul ya selesai gitu ya. Kalau ditolak nanti kita bisa banding administratif, itu di pasal 77 seperti itu. Nanti 78 baru ketentuan tentang banding di pasal 78. Nah, kalau masalahnya adalah kalau dalam 10 hari kerja ini tidak selesai. Ini juga fiktif positif berarti. Karena kalau di dalam pasal 77 dalam 10 hari kerja dia tidak selesai, dia harus dianggap dikabulkan. Nah, kalau dianggap dikabulkan kan berarti dia fiktif positif juga gitu ya. Ini problem juga nih kalau misalkan dia fiktif positif mau kemana. Nah, kalau fiktif positif dalam pasal 77 termasuk pasal 78 juga ya, nanti banding administratif itu dia solusinya ada di pasal 80 dan pasal 81. Dia kena sanksi administratif, saya lupa antara ringan atau sedang, nanti bisa dibaca di pasal 81. Caranya gimana? Itu ada di PP nomor 48 tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif. Nah, di PP ini diatur ada di pasal 13 dan pasal 14, caranya adalah melalui laporan atau melalui pengawasan. Kalau melalui laporan berarti dari warga masyarakat yang bersangkutan, misalnya
kita minta untuk IMB tetangga kita dibatalkan. Tapi dalam 10 hari tidak ada jawaban nih dari bupati atau dari wali kota selaku pejabat yang berwenang menerbitkan membatalkan itu gitu ya. Nah, sudah kita ajukan laporan ke atasannya bupati yaitu ke gubernur. Nanti kalau gubernur bilang oke, langsung dijatuhkan sanksi administratif gitu. Nah, sama dengan banding juga seperti itu. Jadi kalau dalam 10 hari kerja bandingnya tidak diselesaikan, itu dianggap dikabulkan. Berarti ada dua konteks ya, fiktif positif atau keputusan fiktif positif dalam Undang-Undang 30 2014 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja itu ada dua konteks. Konteks yang pertama adalah untuk menerbitkan keputusan yang baru, kita minta keputusan yang baru. Konteks yang kedua adalah dalam konteks meminta untuk membatalkan keputusan yang sudah ada. Oke, udah jelas ya, clear. Kemudian yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 2020 secara signifikan sebetulnya yang ada di pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 2014. Yang Undang-Undang 30 2014 yang diubah yang lainnya misalnya ada juga ketentuan tentang izin. Nah, tapi itu bukan bahasan kita lah ya. Perizinan ya ada di pasal 1 angka 9, 9A gitu. Terus ada di pasal 39 juga, itu diubah juga. Terus tentang diskresi juga diubah. Tapi yang jadi fokus kita pada hari ini adalah ketentuan dalam pasal 53 yang diubah. Di pasal 175 angkat 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Oke, ini sudah clear ya, PTWN tidak berwenang. Salah satu solusi yang bisa ditempuh adalah melalui Ombudsman Republik Indonesia atau melalui atasan dari pejabat yang berwenang untuk pasal 53 fiktif positifnya. Nah, kita bandingkan coba dengan Belanda. Di Belanda sendiri sebetulnya yang kita lihat sekarang ada di ketentuan dalam AWB, Algemeen Wetbestuursrecht. Jadi undang-undang administrasi pemerintahannya Belanda itu namanya AWB, Algemeen Wetbestuursrecht atau undang-undang hukum administrasi umum gitu ya. Nah, jadi di AWB itu ada ketentuan di pasal 420, bukan 420 ya, tapi 4.220 A sampai F. Jadi 420A sampai 420F. Itu babnya namanya adalah positif fiktif beseking van niet tijdelijk beslissing. Jadi keputusan fiktif positif akibat penerbitan keputusan yang tidak tepat waktu. Agak panjang ya. Nah, ini terminologi fiktif positif juga diambil dari situ sebetulnya, diambil dari AWB di bab tentang fiktif positif itu ya. Positif fiktif beseking atau keputusan fiktif positif dalam bahasa Indonesia. Nah, sebetulnya penyebutannya kalau dalam Belanda bukan fiktif positif. Dalam pasal 420B itu nomenklatur yang digunakan adalah beseking van rechtswege atau keputusan demi hukum. Jadi kalau dalam waktu 8 minggu tidak terbit keputusan yang diminta oleh warga masyarakat, maka dianggap telah terbit beseking van rechtswege, telah diterbitkan keputusan secara hukum atau demi hukum ya. Demi hukum sudah dianggap keluar keputusan yang diminta. Jadi kayak misalkan saya minta IMB, kemudian dalam waktu 8 minggu itu tidak diterbitkan atau tidak ditolak gitu ya, maka itu dianggap dikabulkan. Dianggap sudah terbit keputusan IMB-nya gitu ya. Tata cara penerbitan fisiknya itu ada di ketentuan dalam 420C sampai F. Saya tidak akan bicara detail itu, nanti silakan dibaca sendiri dalam buku saya juga ada. Buku saya yang terbaru, aspek-aspek hukum pelayanan publik pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Itu buku saya yang terbaru, nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, tapi di Belanda itu terbatas. Jadi tidak semua keputusan itu bisa dianggap pengabulan ya. Jadi kalau misalkan kita minta keputusan tertentu, itu ada beberapa yang nggak masuk. Sebetulnya malah secara umum Belanda itu bukan menganut fiktif positif, tapi hanya di beberapa keputusan aja. Contoh misalnya ya ada di peraturan daerah di Amsterdam misalnya, peraturan daerah Amsterdam tentang atau namanya ini Algemeen Plaatselijk. Di Algemeen Plaatselijknya yang di Amsterdam itu yang tentang keramaian, ada izin keramaian ya, ada beberapa jenis izin keramaian. Salah satunya misalnya izin pertunjukan atau izin konser. Nah, izin konser itu di sana dianut ke rezim fiktif positif.
Kemudian ada beberapa lagi ketentuan tentang izin fiktif positif, tapi beberapa yang lainnya enggak. Artinya ya tetap dianggap penolakan gitu loh. Nah, itu juga dianggap penolakan bisa digugat ya. Jadi rezimnya masih dualisme. Dia fiktif negatif bertendensi fiktif positif. Itu kalau di Belanda. Jadi di Belanda itu secara umum normanya adalah fiktif positif, tapi kalau diatur dalam peraturan perundang-undangannya fiktif positif. Kalau enggak ya berarti fiktif negatif, kan kebalikannya aja. Itu kalau di Belanda. Kemudian kalau di Prancis bagaimana? Di Prancis itu ada di undang-undang, saya nggak akan sebut bahasa Prancisnya karena bahasa Prancis saya jelek. Jadi undang-undangnya namanya itu adalah undang-undang hubungan antara pejabat antara administrasi pemerintahan dan warga masyarakat. Atau ya seperti itulah kurang lebih ya. Di dalam undang-undang tersebut, saya juga lupa ketentuannya, nanti akan saya cantumkan di layar ketentuannya. Itu Prancis secara umum menganut fiktif positif untuk keputusan tata usaha negara. Jadi kalau kita minta keputusan-keputusan, misalnya kita minta IMB juga, misalnya ya kita minta IMB itu fiktif positif. Jadi kalau dalam waktu 2 bulan, di Prancis itu 2 bulan. 2 bulan itu berarti sekitar 8 mingguan lah ya. Hampir sama kayak Belanda. Jadi kalau dalam waktu 2 bulan tidak ada kabar atau tidak dijawab oleh pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang, maka dianggap dikabulkan juga. Namanya decision implicit kalau dalam bahasa Prancis. Kalau di Belanda kan tadi beschikking van rechtswege atau keputusan demi hukum. Nah, kalau di Prancis namanya decision implicit atau keputusan implisit. Nah, di undang-undang administrasinya tadi, yang di undang-undangnya tadi itu ada beberapa pengecualian. Nanti pengecualiannya juga bisa dibaca di layar ya. Salah satunya adalah tentang upaya administratif. Jadi kalau kita mengajukan permohonan upaya administratif itu bukan fiktif positif tapi fiktif negatif. Nah, jadi kalau misalkan keputusan-keputusan yang tadi yang 5 itu fiktif negatif. Kalau dia fiktif negatif kan berarti dianggap ditolak. Nah, kalau dianggap ditolak, kemudian upayanya adalah mengajukan gugatan atau banding ke pengadilan. Jadi pengadilan itu sebagai last resort dalam konteks fiktif negatif. Untuk fiktif positif enggak. Jadi permohonan-permohonan untuk fiktif positif itu hanya ke pejabatnya aja gitu. Teknisnya nanti kalau sudah dianggap dikabulkan, permohonannya itu harus didaftar di dalam website yang ditunjuk dalam undang-undang. Ada beberapa website, salah satunya adalah legifrance.gov.fr. Nanti dilihat di situ, itu bisa keluar semacam sertifikat. Sebutannya kalau di undang-undang itu attestation. Nah, attestation ini adalah sertifikat pengganti dari keputusan yang diminta. Jadi kalau misalnya sudah keluar attestation, dianggap keputusannya sudah keluar ya gitu. Walaupun tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, tapi sistem elektronik dianggap berwenang melalui undang-undang tadi, undang-undang administrasinya Prancis tadi. Oke, kalau di Prancis seperti itu, di Belanda seperti itu. Nah, di Indonesia tadi juga sudah dijelaskan, berarti sudah clear bahwasanya di Indonesia saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara tidak lagi berwenang mengadili keputusan fiktif positif dalam konteks permohonan ya. Jadi kalau misalkan sudah dianggap dikabulkan, tidak perlu lagi mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pengadilan Tata Usaha Negara sudah tidak berwenang untuk mengadili permohonan terkait dengan penerbitan keputusan sebagai tindak lanjut dari keputusan fiktif positif. Yang dapat dilakukan apa ya? Mengajukan permohonan ke ombudsman gitu loh. Jadi laporan ke ombudsman saja gitu. Sebetulnya ada beberapa interpretasi juga ya. Saya juga sebetulnya mengajukan beberapa interpretasi. Salah satunya yang saya ajukan adalah dianggap keputusan fiktif positif itu seperti di Belanda. Jadi kalau misalkan sudah ada tanda terimanya ya tanda terima itu aja yang dianggap sebagai pengganti keputusannya gitu. Karena kan sudah dianggap keputusan yang sudah ada gitu pengganti, beschikking van rechtswege kalau di Belanda gitu. Ya, tapi wallahu a'lam lah karena di Indonesia administrasi pemerintahannya juga belum siap ya. Banyak pemerintah daerah yang masih belum mengerti konsep-konsep ini, maka agak rawan juga. Karena dalam konteks perizinan terutama ya. Kalau perizinan beda lagi, tenggang waktunya 10 hari kalau perizinan. Jadi izin kalau menurut pasal 39 tenggang waktunya itu 10 hari kerja. Jadi kalau dalam 10 hari kerja tidak diterbitkan, kita minta izin apa gitu, minta izin usaha tidak terbit dalam 10 hari, maka itu dianggap dikabulkan. Itu menurut pasal 39. Tapi ketentuan umumnya ada di pasal 53 dianggap dikabulkan gitu ya.
Nah, kenapa Indonesia belum siap? Ya itu tadi, karena dalam konteks perizinan, terutama misalnya izin pertambangan, itu ada ketentuan pidananya. Kalau dia menambang tanpa izin kan pidana, itu ilegal ya. Tambang ilegal itu kan pidana. Takutnya nanti ketika dia tidak bisa membuktikan bahwasanya sudah terbit keputusan dalam konteks fiktif positif, nanti jadi masalah di kepolisian maupun di peradilan umum, karena hakim-hakim di peradilan umum pun belum tentu mengerti gitu, karena hakim administrasi aja belum tentu mengerti, apalagi hakim peradilan umum ya, hakim perdata yang nggak belajar hukum administrasi gitu, yang belajar hukum administrasi aja belum tentu ngerti konsep fiktif positif seperti apa. Jadi rawannya di situ. Oleh karena itu mungkin penafsiran ini agak muluk-muluk untuk diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu saya ajukan langkah yang tadi, langkah non litigasi ke ombudsman supaya kita bisa mendapatkan keputusan yang kita minta sebagai tindak lanjut dari dianggap dikabulkannya permohonan kita tadi. Oke, demikian episode kali ini dari Pojokan. Terima kasih telah menyimak. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.